Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelikambo STMSI, minta pelaku usaha industri kayu Papua Barat Daya tidak boleh terima kayu pacakan atau kayu berbentuk persegi yang diolah masyarakat di hutan dengan kapak dan gergaji rantai karena melanggar aturan. Langkah penertiban dan pengawasan kayu pacakan secara segera dilakukan sebagai upaya menyikapi dampak pemanasan global yang menyebabkan bumi tidak lagi panas tetapi mendidih, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, mengapa pelaku usaha industri kayu di Sorong ini diminta tidak boleh lagi menerima kayu pacakan? Ada tanggapan giring dari masyarakat atau beberapa komponen lain bahwa dinas juga ikut bermain di dalam itu. Sebenarnya inilah yang membuat kami ingin menyampaikan kepada pelaku usaha industri kayu yang ada di wilayah Papua Barat Daya untuk stop. Tidak lagi menerima kayu pajakan yang dibawa dari masyarakat ke industri. Yang boleh diambil adalah kayu yang memiliki izin, artinya kayu yang telah memiliki izin berusaha pemanfaatan hasil hutan. Kalau dulu namanya HPH, sekarang namanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Nah itu. Jadi semua kayu itu yang sah. Misalnya beberapa bulan lalu itu dari Sarmi itu dibawa ke Klali. Nah, itu resmi. Jadi kalau dari masyarakat dibawa ke industri itu ilegal. Sehingga kami minta kalau ini terus dilakukan maka ada dua kemungkinan, apakah ini industri kayu yang mensponsori masyarakat untuk terus menebang ataukah ada inisiatif masyarakat, dan sesuai dengan prosedur itu tidak benar. Tidak dilarang untuk pengambilan kayu, tetapi pengambilan kayu harus mengikuti prosedur, tahapan dan mekanisme. Aturan mainnya sudah jelas di Permen LHK nomor 7, nomor 8 itu sudah ada mekanismenya. Kalau masyarakat mau mengambil kayu untuk membawa ke industri, masyarakat itu harus punya izin. Bagaimana mekanisme pengawasannya dan apa solusi yang harus dipikirkan untuk menyelamatkan masyarakat pemilik hutan dari larangan ini? Langkah pertama hari ini kami mulai memberikan informasi ini melalui media bahwa semua pelaku usaha di Papua Barat Daya ini ada kurang lebih 18 pelaku usaha industri kayu. Yang pertama kami harapkan mereka sendiri dengan penuh kesadaran membuat spanduk untuk tempel di industri kayu mereka bahwa mereka stop, tidak lagi menerima kayu yang datangnya dari masyarakat. Itu dulu. Yang kedua, kami akan rapat koordinasi. Nah, kemudian yang ketiga, kami akan lakukan monitoring dan evaluasi. Kami pegang aturan. Aturannya sudah ada. Kami akan pastikan kembali apakah pelaku-pelaku usaha ini menerima kayu ini kayu yang resmi atau kayu yang tidak resmi. Nah, sehingga kawasan-kawasan kita ini bisa dikendalikan. Kalau tidak, semua ini babat habis. Maka bumi kita yang tadi ini bukan panas lagi, tapi sudah mendidih ini akan tambah mendidih lagi. Untuk itu kami lagi cari solusi juga. Kalau ini dihentikan, maka masyarakat pasti akan terjadi keributan karena aturan tidak membuka ruang itu. Sehingga kami juga sedang membahas misalnya di daerah otonomi khusus ini konsep perhutanan sosial misalnya dengan hutan adat, maka harus mempercepat ruang-ruang ini sehingga ketika kami membatasi ini maka ada solusi. Kalau kita membatasi ini kemudian proses hutan adat misalnya kepala-kepala daerah yang belum menyiapkan regulasi peraturan daerah tentang apa namanya masyarakat hukum adat atau hutan adat disertai dengan peta-peta adatnya, itu akan menjadi ribet kembali. Pasti akan terjadi polemik. Kami tetap berdiri pada aturan untuk menghentikan dan tidak ada lagi istilah orang kuat. Di negara ini tidak ada orang kuat. Yang ada itu aturan. Apa dinas sanggup menghentikan praktek ini?
karena perilaku menabrak aturan sepertinya sulit diatasi. Kalau bicara sanggup atau tidak sanggup, memang kami punya kekurangan, tapi kami akan berusaha. Sepandai-pandainya tupai melompat, tupai itu akan jatuh juga. Tapi sangat disayangkan kalau di dalam lompatan itu ada pegawai kita juga yang bermain di dalam. Ini kita mulai juga koreksi, bukan keluar, tapi ke dalam juga. Jadi kami warning ini juga kepada pihak luar dalam hal ini pelaku usaha, masyarakat, tapi juga kepada kami dalam. Jangan sampai kami di dalam juga ikut bermain. Nah itulah sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh. Ini semua bagaimana untuk mengelola. Jadi mungkin ke depan ada konsep-konsep pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi sebaiknya kawasan-kawasan hutan ini menurut kami sebaiknya itu dikelola sehingga mudah diawasi, mudah dikendalikan. Kalau ada kerusakan mudah dicarikan solusi, rehabilitasi lahan atau reboisasi atau lain-lain sehingga mempermudah. Tapi kalau itu dikelola misalnya tidak dikelola dan masyarakat menggunakan kewenangan, ini bisa mereka main babat dan mereka mungkin tidak melakukan reboisasi atau rehabilitasi lahan. Dan ini mungkin kita harus berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha sehingga ada konsep kemitraan, masyarakat bisa, pelaku usaha bisa mengangkat masyarakat sebagai bapak angkat sehingga mereka bisa memberdayakan dengan konsep-konsep reboisasi, rehabilitasi lahan, jasa lingkungan, membuat madu, kemudian minyak wangi, minyak lawang, dan lain-lain. Nah itu. Yang pasti, langkah pertama adalah kami minta stop, tidak lagi menerima kayu pajakan. Dan kalau ada yang bawa pelaku usaha dengan sendiri harus bilang kami tidak menerima. Nah itu dulu, ada niat baik. Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih, hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, salam lestari, kita orang kuat karena orang sakit.